Halo Sobat ATR BPN. Sobat, pernah kepikiran gak sih kalau kalian tuh bisa akses informasi layanan pertanahan dalam satu genggaman? Semua urusan jadi mudah dan gampang. Nah, kalian penasaran gak sih gimana caranya? Kali ini kita ada di podcast Kementerian ATR BPN bersama saya, Nanda, dan juga bersama Mas Imam. Dari Pusdatin ya Mas? Pusdatin. Halo Sobat. Kali ini kita mau bahas salah satu aplikasi Gong untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait layanan-layanan apa aja yang ada di Kementerian BPN. Betul. Aplikasi apa Mas namanya Mas? Namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, aplikasi Sentuh Tanahku. Ya. Mungkin beberapa sobat yang ada di rumah udah pernah denger ya aplikasi Sentuh Tanahku itu apa ya? Dan kegunaannya itu apa? Nah, sekarang kita pengen gali lebih dalam nih, sebenarnya aplikasi Sentuh Tanahku tuh apa gitu Mas? Silakan Mas Imam dijawab. Mungkin bisa perkenalan diri sedikit ya Mas. Oke. Halo Mbak Nanda, halo Sobat ATR BPN. Kenalin, aku Imam Nur Hidayat, Pranata Komputer Ahli pertama dari Pusdatin, Kementerian ATR BPN. Jadi di Pusdatin ini saya di bidang inovasi dan pengembangan sistem informasi, di mana bidang ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan aplikasi-aplikasi guna mendukung layanan pertanahan Mbak Nanda. Jadi salah satunya itu ya Sentuh Tanahku yang akan kita bahas kali ini. Jadi Sentuh Tanahku ini aplikasi resmi dari Kementerian ATR BPN yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan pertanahan secara digital. Jadi untuk sejarahnya ini Sentuh Tanahku ini sudah dikembangkan dari tahun 2017 Mbak Nanda. Jadi dari 2017 sampai sekarang masih terus dikembangkan. Dan tentunya ada banyak sekali fitur ya yang di aplikasi Sentuh Tanahku ini yang bisa Mbak Nanda atau teman-teman sekalian gunakan. Di antaranya Mbak Nanda bisa cari bidang, misalnya Mbak Nanda punya sertifikat. Mbak Nanda bisa mengecek tuh apakah bidangnya sudah dipetakan atau belum. Lalu bentuknya seperti apa, lokasinya di mana. Itu Mbak Nanda bisa ngecek di Sentuh Tanahku. Lalu kalau Mbak Nanda juga atau teman-teman punya berkas di kantor pertanahan, itu juga bisa kita cek posisi berkasnya, status berkasnya, itu bisa kita lacak dari Sentuh Tanahku. Lalu ada juga fitur-fitur lainnya seperti antrian online, kita juga bisa mengecek keaslian sertifikat elektronik melalui Sentuh Tanahku, dan kita juga bisa melihat daftar sertifikat yang kita punya. Kalau kita punya sertifikat tanah ya, nanti kita bisa mengecek dari Sentuh Tanahku. Seperti itu, Pak Nanda. Sebenarnya kalau yang dijelasin sama Mas Imam tadi tuh Sentuh Tanahku tuh bener-bener gong banget ya buat masyarakat. Kalau misalnya awam banget terkait informasi-informasi pertanahan, karena kita tuh sebenarnya punya 60 lebih layanan pertanahan, dan itu tuh di 60 lebih layanan pertanahan itu kan ada persyaratan, terus tarif yang harus dikeluarkan dalam menggunakan layanan itu. Dan di Sentuh Tanahku ternyata ada fitur itu ya Mas, kita buat tahu. Ada salah satunya. Jadi namanya itu fitur info layanan. Jadi di info layanan ini kita bisa tahu nih layanan-layanan apa aja yang ada di BPN, terus kita juga bisa tahu persyaratannya apa aja kalau kita ingin mendaftarkan layanan tersebut. Bahkan kita bisa melakukan perhitungan simulasi biaya. Jadi misalnya saya mau jual beli tanah, nah itu saya bisa mengecek tuh estimasi biayanya. Jadi nanti saya tinggal masukkan luas tanah saya, lalu nanti secara otomatis by system itu akan menghitungkan perkiraan biayanya. Nah, terus masyarakat kalau misalnya mau ngurus pertanahan, itu tuh dikhawatirkan harus bolak-balik, apalagi untuk beberapa masyarakat yang dia tinggalnya tuh di daerah-daerah yang terpencil. Misalnya dari rumahnya dan ke kantor pertanahan tuh jauh lokasinya. Cuman untuk nanya misalnya berkas apa aja yang saya harus bawa, terus berapa uang yang harus saya siapkan gitu. Itu ternyata kalau masyarakat punya aplikasi Sentuh Tanahku itu bisa mempermudah banget ya Mas? Bisa banget Mbak Nanda, ya. Terutama mungkin untuk teman-teman kita di daerah timur ya, yang lokasinya dari rumah ke kantor pertanahan itu sangat jauh sekali ya. Jadi dengan adanya Sentuh Tanahku ini, teman-teman sudah bisa tahu tuh persyaratan berkasnya apa saja yang dibutuhkan dan kira-kira biayanya berapa. Berarti teman-teman yang ada di wilayah timur atau wilayah-wilayah yang emang akses terhadap informasi ke kantornya itu jauh, itu bisa banget gunain Sentuh Tanahku sebagai referensi gitu untuk informasi layanan pertanahan. Betul, Mas. Soalnya dari fitur-fiturnya emang ternyata
Banyak banget ya Banyak Mas? sekali, dan terus-menerus kita kembangkan sampai saat ini. Kalau misalnya ada juga beberapa masyarakat yang kepo juga Mas, bisa nggak sih saya tuh ngecek sertifikat tanah saya melalui aplikasi Sentuh Tanahku? Bisa banget, Mbak. Itu caranya gimana tuh Mas? Jadi untuk mengecek sertifikat tanah yang kita punya nih, itu ada namanya menu sertifikatku. Nah, menu ini bisa kita akses kalau kita sudah punya akun Sentuh Tanahku dan akun tersebut sudah diverifikasi, Mbak Nanda. Jadi wajib diverifikasi ya. Jadi nanti konsepnya itu data NIK kita sebagai pemilik akun Sentuh akan dipadankan dengan data pemilik sertifikat. Apabila match, maka akan muncul semua list sertifikat yang kita punya. Jadi misalnya Mbak Nanda nih punya 5 sertifikat, nanti 5-5-nya akan muncul di situ Mbak Nanda. Di menu sertifikatku Sentuh Tanahku. Gimana cara melakukan verifikasi akun Sentuhnya itu Mas? Nah, untuk verifikasi akun Sentuh ini ya Mbak Nanda dan teman-teman, itu ada 2 cara ya. Jadi yang pertama, itu bisa langsung melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti Mbak Nanda cukup foto KTP lalu mengisi data diri, serta nanti ada juga pengenalan wajah ya untuk memastikan KTP dan wajah yang melakukan verifikasi itu sama ya. Jangan sampai kayak orang lain ya. Betul, Pak. Jadi nanti kita akan melakukan pencocokan data dengan data dari Dukcapil. Ya, itu cara yang pertama seperti itu. Cara yang kedua bisa melalui Kioska. Yaitu Kioska ini mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik. Jadi selain untuk mencetak sertifikat elektronik, Kioska ini juga bisa digunakan untuk melakukan verifikasi akun Sentuh. Ya, jadi untuk Kioska ini kalau tidak salah sudah tersebar ke 104 lokasi ya, di seluruh Indonesia. Jadi bisa lewat itu juga untuk verifikasi akun. Di Sentuh Tanahku ada namanya menu swap plotting. Jadi nanti Mbak Nanda tinggal cari lokasi bidang tanahnya di petanya. Lalu nanti Mbak Nanda ini lakukan plotting manual. Oh bisa? Bisa. Masyarakat bisa melakukan plotting manual bisa. Ya? Caranya itu Mas? Nanti tinggal Mbak Nanda pilih dulu. Biasa pertama milih dulu nih, bidang tanahnya ini sudah bersertifikat atau belum. Kalau misalnya sudah bersertifikat, nanti Mbak Nanda upload menginput kelengkapan data sertifikatnya, nomornya, lalu nanti juga ada dokumen dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah itu Mbak Nanda melakukan plotting. Plotting ini istilahnya menggambar bidangnya secara mandiri. Jadi nanti kalau bidangnya kotak, ya Mbak Nanda gambarkan kotaknya sesuai dengan lokasi bidang tanah Mbak Nanda. Itu gunanya untuk apa tuh Mas? Itu gunanya agar data bidang tanah Mbak Nanda itu terpetakan di BPN. Kenapa nggak BPN aja melakukan swap plotting itu? Kenapa harus masyarakat sendiri? Ini itu biasanya untuk sertifikat lama Mbak Nanda, misalnya tahun 80-an. Ketika itu kan belum ada kita ya, GWKP kalau sekarang ya. Ketika itu belum ada GWKP, jadi pemetaannya itu belum secara sistem, belum terpusat. Jadi ada beberapa sertifikat yang memang belum terpetakan. Jadi cara untuk memetakannya itu ya, pertama bisa Mbak Nanda datang ke kantor pertanahan, meminta untuk cek plotting. Nanti dari kantor pertanahan yang melakukan plotting, atau bisa Mbak Nanda sendiri nih yang melakukan swap plotting melalui aplikasi Sentuh Tanahku tadi. Tapi nanti itu akan diverifikasi lagi oleh teman-teman di kantor pertanahan. Pertanyaan aku, apakah bisa diverifikasi lagi? Karena kan pasti akan bersinggungan sama tetangga yang berbatasan. Misalnya harus diverifikasi. Kok jadi berkurang luasan plottingannya atau bertambah, itu kan bisa kemungkinan.